Bab 1001, meminta bantuan Raja Perang Utara. Apa? Charles sangat marah. Sebagai orang keluarga Ludwig, dia malah harus berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Bagaimana dengan kehormatan keluarga Ludwig? Apakah ke depannya mereka masih punya harga diri? Dia tidak akan pernah setuju. Recha, tidak setuju. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tunggu saja sampai kamu mati. Sekarang Recha dengan sepenuh hati menarik pemimpin Slayer Group keluar untuk menemukan kebenaran, tidak punya waktu untuk membuang waktu dengannya. Dia menutup telepon. Charles sangat marah. Selama itu manusia, pasti ada kelemahannya. Kali ini, aku akan memanfaatkan kelemahan kamu. Lihat saja apakah kamu akan mengaku kalah. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan berkata kepada orang-orang keluarga Ludwig yang menjaga pintu, pergi, periksa arsip Recha. Termasuk informasi dari 18 generasi nenek moyangnya. Setelah mendapat semua informasinya, pasti dapat menemukan kelemahannya. Nenek Ludwig tampak muram dan tidak yakin. Charles, kami juga sudah pernah memeriksa arsip Recha. Namun, arsipnya dirahasiakan dan kami tidak dapat memeriksanya. Oh, Charles berkata dengan terkejut, berkasnya rahasia, identitasnya benar-benar tidak sesederhana itu. Namun, lalu kenapa arsip anggota keluarga Ludwigku juga ada yang dirahasiakan? Nenek Ludwig berkata dengan hati-hati, Charles, apakah yakin ingin meminta Raja Perang Utara untuk turun tangan? Raja Perang Utara, orang terhebat di antara keluarga Ludwig, dikenal sebagai The Guardian keluarga Ludwig. Ketika dia masih muda, dia bekerja untuk Master, dan sekarang menjaga provinsi Easter. Arsipnya juga dirahasiakan, dia pasti memiliki izin untuk melihat arsip Recha. Charles mengangguk, ya, hubungi dia segera dan kirim arsip Recha. Baik, Nenek Ludwig segera menghubungi Raja Perang Utara dan memberitahunya tentang permintaan Charles. Tidak masalah, Raja Perang Utara langsung setuju. Bukankah itu hanya menyelidiki arsip rahasia? Sangat mudah, kurang dari setengah jam kemudian, Raja Perang Utara mengirim sebuah arsip. Orang-orang dari keluarga Ludwig sangat gembira, dia pantas menjadi The Guardian keluarga Ludwig. Masalah yang menyebabkan seluruh keluarga Ludwig kesulitan sepertinya bisa diselesaikan oleh Raja Perang Utara dalam waktu setengah jam. Arsip menunjukkan, Recha adalah keturunan langsung dari keluarga Valkyrie di Midgard. Setelah itu, dia melayani saudaranya di penjara selama 5 tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, dia bergabung dengan tentara, membuat prestasi besar, dan menjadi perwira di tingkat sekolah. Setelah itu, arsip tersebut kosong. Orang-orang di keluarga Ludwig menerima begitu saja bahwa Recha akan berhenti di tingkat sekolah, jadi arsip di belakangnya kosong. Tetapi faktanya, arsip selanjutnya, bahkan Raja Perang Utara tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Charles mencibir lagi dan lagi, tingkat sekolah bisa membuat keluarga Ludwigku kesulitan. Ini memalukan bagi keluarga Ludwigku. Data menunjukkan bahwa Recha pernah melayani di Steelblade, menganggap rekan-rekannya seperti saudara. Hehe, itu bagus, aku akan membunuh semua rekannya satu persatu. Aku tidak percaya kalau dia tidak akan mengaku kalah. Belum terlambat, bertindak sekarang, dia segera menyampaikan instruksinya kepada Raja Perang Utara. Raja Perang Utara berkata dengan malas-malasan, baiklah, aku akan menginstruksikan bawahanku untuk melakukan ini. Sebuah steel blade yang kecil sama sekali tidak sepadan untuk membuatnya turun tangan sendiri. Di sini, Recha terus berpura-pura menjadi orang tak berguna, mencoba memancing pemimpin Slayer Group untuk muncul. Tapi dia tidak menunggu pemimpin Slayer Group, dia menunggu Jenderal Perang Gok, Lone Wolf. Lone Wolf menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah, dan dia bahkan tidak berani menatap Recha. Dia memegang sebuah kotak kecil di tangannya. Recha berkata dengan bingung, Lone Wolf, mengapa kamu muram? Lone Wolf dengan hati-hati meletakkan kotak kayu itu dan berkata, Kak, Majun, pimpinan Steel Blade yang pernah kamu layani, dijatuhi hukuman sebagai pembelot dan dieksekusi dengan senjata. Bab 1002, teman lama Recha terbunuh.
Apa tangan Recha gemetar dan rokoknya jatuh ke tanah. Majun, pimpinan Steel Blade, ditembak sebagai pengkhianat? Sekutu yang dia layani untuk pertama kalinya adalah Steel Blade. Dia dan para pejuang dari Steel Blade hidup dan mati, menjalin persahabatan yang tak terpisahkan. Terutama Komandan Majun, dia dan Recha sudah seperti saudara sendiri. Majun sangat memperhatikan Recha, bahkan ada saat ketika Recha dikepung dan ditekan oleh musuh, Majunlah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos kemah musuh dan menyelamatkan Recha. Pria yang sudah setia pada negara sepanjang hidupnya dan rela berkorban, bisa menjadi pengkhianat? Recha lebih memilih percaya bahwa ada hantu di dunia daripada hal ini. Ini pasti ada yang salah, Recha menggertakkan giginya dan berkata, siapa yang bilang Komandan Majun sebagai pengkhianat? Lone Wolf tidak ragu untuk berlutut di hadapan Recha. Itu adalah hukuman yang dilakukan oleh Raja Perang Utara yang menjaga Provinsi Easter. Dan Raja Perang Utara ini adalah anggota keluarga Ludwig. Aku sekarang sangat ragu bahwa Raja Perang Utara melakukannya untuk tujuan pembalasan dan menembak Komandan Majun. Seluruh wilayah utara berada di bawah kekuasaanku, termasuk Provinsi Easter. Masalah ini, aku juga menyalahkan pengawasan aku yang buruk. Tolong master hukum aku, keluarga Ludwig lagi. Recha mengerahkan kekuatannya, dia menghancurkan cangkir teh, dan pecahannya kemana-mana. Aku awalnya berpikir untuk menyelidiki latar belakang Tokia terlebih dahulu, dan kemudian menyerang keluarga Ludwig. Sekarang sepertinya aku meremehkan keluarga Ludwig yang tidak tahu malu itu. Baiklah, aku akan berurusan dengan kalian dulu. Dia melirik Lone Wolf, berdiri, ini bukan salahmu kali ini. Lone Wolf masih merasa sangat bersalah, Kak, aku. Recha, aku menyuruhmu berdiri. Jika kamu benar-benar merasa bersalah tentang itu, balas dendam untuk Komandan Majun dengan tanganmu sendiri. Lone Wolf segera menyatakan, Kak, jangan khawatir. Aku akan mengambil kepala Raja Perang Utara dengan tanganku sendiri untuk menghibur Komandan Majun di surga. Ya, Recha membuka kotak kayu itu. Peninggalan di dalam kotak kayu sangat lusuh. Surat rumah yang sudah menguning, beberapa foto putra dan putrinya, dan mainan yang dia siapkan untuk mereka. Dan beberapa uang receh yang dia simpan, yang paling berharga adalah merchandise Eiffel. Recha mengambil merchandise Eiffel dan tidak bisa tidak memikirkannya. Saat itu, Majun adalah seorang perokok tua yang terkenal di militer. Selain di medan perang, biasanya rokok yang ada di tangannya pada hari kerja. Hampir semua rekan tahu bahwa Majun memiliki merchandise Eiffel edisi kolektor. Bahkan kepala departemen mendambakannya, namun, Majun tidak pernah mengeluarkannya untuk dibagikan. Dia mengatakan bahwa ketika perbatasan benar-benar sudah damai, dia baru akan membaginya dengan teman-temannya untuk merayakannya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa menunggu hari itu dan dibunuh sebagai seorang pengkhianat. Recha menemukan bahwa ada catatan di kotak rokok. Dia membuka catatan itu, melihat beberapa tulisan besar di atasnya, dan menangis. Aku sudah menebak hari ini akan datang, haha, kawan seperjuangan, silahkan merokok. Recha dengan hati-hati membuka kotak rokok, menyalakan sebatang rokok, dan merokok dengan penuh semangat, tapi tidak bisa menghentikan air mata. Komandan Majun, maaf, kamu salah menebaknya. Apa yang diharapkan Komandan Majun adalah bahwa dia mati untuk negara dan mati di medan perang. Tapi dia akhirnya mati di tangan seorang pengkhianat. Lone Wolf adalah seorang pria yang tangguh. Ketika melihat catatan itu, dia juga tidak bisa berhenti menangis. Dia juga mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menggertakkan giginya dan berkata, Komandan Majun, jangan khawatir, aku tidak akan menghisap rokok ini secara sia-sia. Beri aku 5 tahun, dan aku akan mengembalikan perbatasan yang damai untukmu. Recha, harus aman dari luar, datang dan ikutlah denganku untuk menyingkirkan Raja Perang Utara, pengkhianat ini. Bab 1003, menyingkirkan pengkhianat. Baik, Recha mengambil kotak kayu peninggalan itu, naik helikopter, dan terbang ke wilayah militer di Provinsi Easter. Di perjalanan, Recha menerima telepon dari Charles.
Charles mengejek, kamu yang bermarga Valkyrie, kamu sudah menerima peninggalan Komandan Majunkan. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Aku memperingatkanmu, jika kamu tidak memberiku penawarnya, tidak hanya Steel Blade yang akan mati, tetapi semua prajurit yang pernah melayani denganmu juga akan mati. Recha juga tersenyum, khawatir tidak ada buktinya, kamu justru mendatangi ajal kamu sendiri? Tunggu saja, aku juga punya hadiah kecil untukmu. Dia ingin menyerahkan kepala Raja Perang Utara kepada keluarga Ludwig. Gila, Charles sangat marah. Kamu hanya tingkat sekolahan, apa yang kamu punya untuk melawanku? Recha menutup telepon, terlalu malas untuk mempedulikannya. Provinsi Easter dingin dan beku sepanjang tahun, angin bertiup kencang. Oleh karena itu, kebiasaan rakyat di sini kasar, mendominasi dan lugas. Terlebih lagi prajurit di wilayah militer Provinsi Easter, mereka semua berani, pandai berkelahi, dan mereka tidak takut mati. Recha emosi, tim yang sangat kuat seperti ini, diserahkan kepada penjahat seperti Raja Perang Utara, ini hanya sia-sia. Lone Wolf buru-buru berkata, kok, jangan khawatir. Setelah menyingkirkan Raja Perang Utara, aku akan memimpin tim ini sendiri. Ya, wilayah militer adalah tempat yang khusyuk dan suci, pesawat tidak diizinkan masuk. Recha masih menghormati wilayah militer dan berjalan kaki. Di pintu, seorang prajurit kecil menghentikan Recha dan Lone Wolf, maaf, tidak diizinkan masuk tanpa izin. Lone Wolf mengeluarkan kartu identitasnya dan menunjukkannya kepada prajurit kecil itu, bagaimana sekarang? Prajurit kecil itu terkejut. Itu adalah Jenderal Perang Gok yang bermartabat, komandan tertinggi di bagian utara. Prajurit kecil itu memberi hormat militer, silahkan ketua. Aku akan segera memberitahu Raja Perang Utara untuk datang menyambut kalian. Recha, tidak, kita hanya melihat-lihat, jangan ganggu orang lain. Dimengerti keduanya memasuki area militer, dan mata mereka tidak bisa menahan daya tarik pada tempat seni bela diri. Tempat seni bela diri sangat ramai, ribuan pejuang mengepung 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar tempat seni bela diri. Di lapangan, 2 pejuang terlibat dalam pertandingan tinju militer. Pertarungan berlangsung sengit, puluhan kali lebih panas dari pertandingan tinju di TV. Melihat adegan ini, Lone Wolf tidak bisa menahan rasa gatal di tangannya. Maniak pertempuran, bagaimana dia bisa menahan godaan untuk bertarung? Kakak, aku ingin bertarung, Lone Wolf hampir memohon. Recha, Slap, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung dengan yang terkuat di sini. Mata Lone Wolf menyapu kerumunan, pada akhirnya, itu mendarat di seorang pria berseragam militer. Jika tidak salah, dia adalah yang terkuat di sini, Raja Perang Utara. Lone Wolf, kalau begitu aku akan menantang Raja Perang Utara. Keduanya mendekati tempat seni bela diri. Di tempat seni bela diri, pria kulit hitam yang kuat menghantam seseorang yang kurus ke udara dengan satu pukulan dan jatuh ke arena. Kerumunan bersorak, Black Dragon luar biasa, Kak Black Dragon sangat kuat. Black Dragon tampak bangga dan arogan. Apakah masih ada yang mau menantangku? Jika tidak, aku akan mengambil gelar Raja Prajurit terkuat. Kerumunan itu diam untuk sementara waktu, tidak ada yang berani menantang Black Dragon. Gelar Raja Prajurit terkuat jatuh ke tangannya, dan dia pantas mendapatkannya. Tepat ketika wasit, Raja Perang Utara, hendak mengumumkan hasilnya, tiba-tiba, suara aneh datang dari kerumunan. Aku akan menantang kamu. Lone Wolf berkata sambil berjalan melewati kerumunan dan berjalan menuju panggung seni bela diri. Mata semua orang tertuju pada Lone Wolf. Kemudian, alisnya mengerut. Siapa orang ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Berbeda dengan orang-orang dari wilayah militer Provinsi Easter, Black Dragon juga menatapnya dengan penasaran. Siapa kamu? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Dari bagian mana kamu berasal? Lone Wolf, kamu ingin tahu aku dari mana? Apakah kompetisi ini juga menetapkan bahwa tentara wilayah militer yang bukan dari sini tidak boleh ikut? Bab 1004, hancurkan murid yang sombong. Black Dragon menggelengkan kepalanya, tidak juga. Namun,
Kamu bukan dari wilayah militer kami, bagaimana kamu bisa masuk? Lone Wolf, jangan bertele-tele, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Jika kamu tidak bertarung, akui saja kekalahan kamu dan keluar. Black Dragon sangat marah, sombong. Ketua, aku izin untuk bertarung dan memberi pelajaran kepada orang gila yang sombong ini. Raja Perang Utara memandang Lone Wolf dengan teliti dan berkata, kamu terlihat familiar, di mana kita pernah bertemu? Lone Wolf, kebetulan sekali. Aku juga melihatmu sepertinya sangat familiar. Karena kita ditakdirkan seperti ini, kamu bisa memenuhi keinginanku dan membiarkanku bertarung. Wah, kerumunan orang menarik napas dalam-dalam. Orang ini benar-benar bukan orang gila biasa. Dia berani-beraninya mengancam akan melawan Raja Perang Utara. Apakah sudah bosan hidup? Mengapa ingin mencari kematian? Benar saja, Raja Perang Utara sangat marah. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena masuk tanpa izin di wilayah militer untuk saat ini, dan mengizinkan kamu melawan Black Dragon. Jika kamu menang, aku akan melepaskanmu, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Jika kamu kalah, kamu akan ditembak di tempat. Lone Wolf berkata, maaf, aku pikir usul ini sangat buruk. Kerumunan tidak bisa menahan tawa. Mereka pikir bahwa Lone Wolf itu takut dan tidak berani melawan Black Dragon. Raja Perang Utara, karena kamu menyerah, aku hanya bisa melakukan hal-hal sesuai aturan. Kemarilah, bawa orang yang masuk tanpa izin ke barak ini dan siksa dia dengan kejam. Cih, Lone Wolf mengumpat dengan keras, siapa yang kamu bilang menyerah? Seluruh keluargamu yang menyerah, maksudku, Black Dragon sama sekali tidak pantas untuk melawanku. Jika ingin bertarung, kamu harus naik sendiri ke atas panggung untuk bertarung. Sial, kerumunan orang menatap bos mereka. Setelah dipastikan, orang ini memang sudah tidak tahan hidup lagi. Black Dragon adalah orang terkuat kedua di wilayah militer Provinsi Easter setelah Raja Perang Utara. Namun orang itu justru berkata bahwa Black Dragon tidak pantas untuk melawannya. Gila, sangat gila, Black Dragon sangat marah, sial. Kulihat kamu hanya berbicara omong kosong. Jika kamu ingin menantang Raja Perang Utara, kamu harus melewatiku dulu. Ayo, jika aku tidak bisa memukulimu sampai ibumu sendiri tidak bisa mengenalimu, jangan panggil aku Black Dragon. Setuju, Lone Wolf tertawa liar. Jika kamu kalah, ubah namamu menjadi Black Buck. Lone Wolf dengan santai melemparkan ponsel ke Recha. Kak, ambil foto untukku sebagai kenang-kenangan. Ya, Recha menerima ponsel itu. Baru saat itulah Raja Perang Utara menyadari Recha dan langsung mengenalinya. Ternyata musuh datang untuk membalas dendam, namun, bagaimana mungkin Recha yang tingkat sekolahan menjadi lawannya? Kali ini dia akan mengambil kepalanya, dan kembalilah ke keluarga Ludwig untuk mengabulkan permintaan mereka. Mohon arahannya, Black Dragon mengepalkan kedua tangannya. Lone Wolf, ya, aku akan memberimu arahan. Sial, mata Black Dragon penuh amarah. Orang ini benar-benar sangat gila. Mohon arahannya, adalah kata-kata untuk merendah sebelum memulai perkelahian. Tetapi orang ini menganggapnya serius dan benar-benar siap untuk memberi arahan. Ini adalah penghinaan terbesar baginya, mati. Black Dragon menginjak tanah dengan kaki kanannya. Arena tidak bisa berhenti bergetar. Kemudian, dia dengan cepat menyerang ke arah Lone Wolf, seperti badak yang gila. Dan lihatlah Lone Wolf itu, berdiri di tempat yang sama, tanpa tanda-tanda bergerak. Dalam sekejap mata, Black Dragon itu sampai ke depan Lone Wolf, mengerahkan pukulan, dan mengarah ke dada Lone Wolf. Lone Wolf tetap tidak bergerak, dia bahkan membusungkan dadanya. Boom, kerumunan itu gempar. Apakah orang ini akan menggunakan dadanya dan menahan tinju Black Dragon itu? Jantungnya akan dihancurkan oleh Black Dragon. Buk, tinju Black Dragon mengenai dada Lone Wolf. Suara tumpul, memekakkan telinga. Ini menunjukkan kekuatan besar Black Dragon. Tapi, Lone Wolf masih berdiri diam, tidak bergerak, bahkan ekspresinya tidak berubah, dan ada senyum di sudut mulutnya. Bab 1005, Jurus Tendangan Kebanggaannya, ini, bagaimana mungkin?
Black Dragon tercengang. Saat dia dalam keadaan linglung, Lone Wolf tiba-tiba meraih lengannya dan membantingnya. Boom, tubuh Black Dragon benar-benar membuat lubang besar di tempat seni bela diri. Darah yang keluar dari mulutnya menyembur hingga ketinggian 3 meter. Kemudian dia memiringkan kepalanya, dia terkejut, semua orang terkejut, ekspresinya seperti melihat hantu. Ahli terkuat kedua di wilayah militer Provinsi Easter tidak berhasil melontarkan pukulan apapun pada lawan. Ya Tuhan, betapa kuatnya orang ini. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghina Black Dragon dan menantang Raja Perang Utara. Kali ini, dia bertemu lawan yang hebat. Lone Wolf menyeringai pada Black Dragon, Raja Perang Utara, apakah kamu masih memiliki ahli yang bisa bertanding? Jika tidak, aku hanya bisa memintamu untuk bermain sendiri. Raja Perang Utara mengambil napas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang rumit, lalu melepas jubahnya dan berjalan ke panggung seni bela diri. Memang cukup hebat, kamu pantas untuk menantangku. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu dengan baik. Lone Wolf, haha, masih belum tahu siapa yang akan mengajari siapa. Raja Perang Utara, tunggu dan lihat. Selain itu, aku ini tidak mudah untuk turun tangan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lone Wolf, aku juga bermaksud seperti itu. Raja Perang Utara, jika kamu kalah, bunuh rekanmu dengan tanganmu sendiri, lalu layani aku selama 10 tahun secara gratis. Dia tertarik pada Lone Wolf yang berbakat ini. Lone Wolf, ini sangat mudah. Jika kamu kalah, aku akan memenggal kepalamu. Lancang. Raja Perang Utara berteriak marah, membuat orang gemetar ketakutan. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Ini adalah kejadian langka dalam 100 tahun, Raja Perang Utara akan turun tangan secara langsung. Dia adalah orang terkuat pertama di wilayah militer Provinsi Easter, dan Black Dragon menempati urutan kedua. Meskipun hanya selisih 1 peringkat, perbedaan kekuatan keduanya bagai bumi dan langit. Raja Perang Utara dapat mengalahkan 10 Black Dragon. Lone Wolf dapat mengalahkan Black Dragon, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Mungkin dia tidak bisa menahan serangan Raja Perang Utara. Wasit berteriak, mulai. Raja Perang Utara bergerak. Dia seperti hembusan angin, bergegas menuju Black Dragon. Ketika dia datang ke depannya, dia melompat, kakinya meninggalkan tanah, dan dia terus menendang Lone Wolf. Lone Wolf segera mengulurkan tangan untuk memblokir, tetapi setelah memblokirnya, dia berbalik ke samping, menghindari serangan Raja Perang Utara. Kerumunan orang bergembira, benar saja, Lone Wolf tidak bisa menahan serangan Raja Perang Utara, jadi dia memilih untuk menghindarinya. Seperti yang kita semua tahu, jurus tendangan milik Raja Perang Utara tak terkalahkan. Kekuatannya dapat menduduki peringkat pertama di seluruh wilayah militer Clarity, reputasi yang hebat. Raja Perang Utara mendarat dan baru saja berbalik, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Lone Wolf akan menamparnya. Raja Perang Utara tidak dapat menahannya, dan ditampar begitu keras hingga dia merasa sedikit pusing. Lone Wolf, sialan kamu, sudah berapa lama tidak mencuci kaki, membuatku hampir mati. Semua orang ya Tuhan, orang ini menamparkan Raja Perang Utara. Orang ini menghindar barusan, hanya karena kaki Raja Perang Utara yang bau. Bukan karena dia tidak bisa menahannya, semua orang tampak serius, orang ini memang hebat. Raja Perang Utara tercengang, aku ditampar di depan umum. Ini penghinaan besar, jika dia tidak membunuh Lone Wolf hari ini, rasa malu ini akan menemaninya selama sisa hidupnya. Harus mati, dia meningkatkan serangannya dan mengerahkan semua tenaganya. Orang ini dapat memanfaatkan dirinya yang sedang lengah dan menamparkan dirinya. Dia benar-benar di luar kemampuannya. Dia menunjukkan jurus tendangan kebanggaannya, menyerang Lone Wolf sekuat tenaga. Benar saja, Lone Wolf itu terpaksa mundur, namun, dia tidak terburu-buru dan menanganinya dengan mudah. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak, haha, ayo, tunjukkan kekuatan terkuat kamu. Biarkan aku melihat seberapa kuat orang yang disebut orang terkuat nomor 1 di wilayah militer Provinsi Easter.